Oh, maksud gua apakah tiap per project lebih baik beda-beda, perjanjian ataukah satu untuk mengikat semua? Beda sih, Gua rasa satu-satu bagusan sih sarannya. perjanjian. Bagus satu-satu. Betul-betul. Nah gini, Terus? konteks misalkan kita kan KSO nih ya, dalam konteksnya nanti itu proyeknya beda, kemungkinan ada pembagian resiko yang berbeda. Jadi takutnya apa namanya, lo berharap di titik lain lebih besar. Biarpun memang mungkin template-nya mirip-mirip ya, Ndra, ya. Jadi dari perjanjian ini bisa dipakai ke next. Cuma angkanya itu jangan jangan dijadiin umbrella kontrak di awal, biar aja tiap project ada perjanjian. Kira-kira gitu sih menurut gue. Tiap project perjanjiannya beda gitu. Perjanjiannya beda. Terus memungkinkan nggak kalau misalnya di perjanjian ini kan perjanjian pertama, untuk di project-project selanjutnya kan kesempatan untuk masuk ke project itu. Jadi ini kan project pertama dari beberapa puluh project depan. Ya. Memungkinkan nggak kalau misalnya di perjanjian pertama ini dibuat kalau misalnya nanti besok ada project lagi, gue di orang yang pertama yang ditunjuk sebagai investor dulu, jangan orang lain. Jadi gini, itu mungkin. Jadi gini, gue bikinin berarti kita bikinin ini sih, ada beberapa kontrak. Satu kontrak buat yang ini doang, sama nanti kita bikinin komitmen dengan si PT-nya sama ya, Ndra? PT-nya sama semua. Bikinin komitmen dengan yang si PT yang kedua itu, jadi kita bikin aja kayak semacam umbrella yang menyatakan bahwa next project dulu untuk masalah financing. Ketika lo tolak, baru mereka boleh ke yang lain. Jadi nanti gue bikinin exclusivity agreement antara lo sama PT itu. Oh, oke. Ya, bisa. Oke. Terus, jadi karena kita 80-20, perjanjian kemarin, dalam pembagian hasil selama 30 bulan atau sampai BEP, 80% itu investor, 20% itu perusahaan. Setelah BEP, 60% investor, perusahaan 40%. Setelah BEP 60 buat investor, 40 perusahaan. Nah, terus udah sih, itu doang sih. Terus nanti kontrak perusahaan CMA, kontrak RSUD daerahnya gue kasih lo buat lo review juga. Oke. Review kontrak. Ini kontrak pembangunannya kan ya? Jadi sebenarnya gini, Moy. Jadi kan perusahaan ini sekarang kan di rumah sakit daerah itu nggak boleh pengadaan kan. Kan semua harus KSO kalau misalnya mau alat-alat yang keahlian khusus. Jadi penyediaan oksigen di rumah sakit itu kan alatnya kan khusus. Itu spesialisasi di bidang itu. Jadi kita jualan oksigen ke rumah sakit itu. Oksigen ke rumah sakit itu. Nah, dikontrak dengan perusahaan dikontrak dengan RSUD daerah, itu mereka harus minimal beli 3,6 juta liter. Oke. Terus apa lagi? Banyak sih nih. Mending nanti enakan sih gue kan aja kan. Ya gue jadi hari itu sama Om Arman bisa kepan. Kira nanti ya. Oh hilang nih, lagi. Udah. Sampai mana? Sampai mana tadi? Terus mereka akan bayarkan per bulan. Kan rumah sakit bayar ke perusahaan per bulan. Jadi investor akan dibayarkan per bulan juga. Oke, berarti nanti antara lo dengan PT ini itu mau bikin escrow account
Atau jadi gini, maksudnya begitu rumah sakit Bikin account bayar, bersama. iya berarti bikin escrow ya. Iya. Oke, siap. Adanya escrow transfer. Terus bikin account bersama yang kalau misalnya perlu pengeluaran duit itu mesti 2 tanda tangan. Atau Butuh kalau dari lu? Or aja. iya atau Oh, kalau atau berarti apa namanya, masing-masing boleh ngeluarin uang ya? Iya, masing-masing boleh ngeluarin uang. Cuma kan nanti jadi dibuat apa namanya e-banking, yang e-bankingnya bisa diakses 2 orang ini. Oke. Escrow account ini nanti atas nama PT ya berarti? Atas nama PT. Atau atas nama kita berdua juga bisa nggak sih? 2 investor. Kan istilahnya kan satu investor ini kan dia punya perusahaan juga. Iya. tapi lu atas nama pribadi. Gue atas nama pribadi, dia atas nama pribadi. Oh, kalau pribadi bisa. Kan si investor ini kan yang punya si perusahaan. Si partner gue yang punya perusahaannya juga. Jadi apa namanya? Atas nama kita berdua aja. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah itu kalau misalkan kalian mau terima pembayaran cash lokal, itu kan harus muncul di kontrak antara kalian dengan rumah sakit. Itu masalah. Apa rumah sakit mau bayar ke PT dulu, PT baru split ke kalian gitu? Amannya gimana? Maksudnya supaya gue bisa audit keuangannya juga. Amannya sih gini, menurut gue kalau misalkan mau kayak gitu, lebih baik bisa juga dari rumah sakit ke PT itu aja, enggak, supaya nggak jadi ada pertanyaan kan. Nah tapi nanti kita bikin sama si PT itu di dalam perjanjian investasinya pembayaran, jadi langsung kayak bikin standing instruction, jadi bikin cash waterfall, misalkan ada pembayaran masuk ke rekening tersebut gitu ya. Nah kita udah agree di depan bahwa pembayaran ini langsung dibagi ke rekening temen lu sama ke rekening lu gitu. Oh, bisa. Nah, itu bisa kita bikin kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan karena ini kita ngomongin tender kan, di tender sama rumah aman gitu. Bukan, kita nggak di PT. Kita actually nggak di tender di rumah sakit, Mas. Oh nggak tender ya? Ini langsung. Ini udah ditunjuk untuk nanganin 30 rumah sakit. Enak banget. Oh penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Oh penunjukan langsung. Oke. Ya tapi maksudnya penunjukan langsung itu kan berarti kan masuk dalam ranah tender kan, enggak? Iya. Ranah tender itu kan ranah tender itu biasanya kan dia membutuhkan syarat pembayaran ke PT gitu-gitu. Nah kalau misalkan nanti kita mau escrowkan atas nama lo dan dia, itu supaya dari rumah sakit bisa langsung kan harus keluar di perjanjian dia. Nah takutnya itu jadi pertanyaan. Supaya menghindari pertanyaan itu, bikin aja satu rekening PT terpisah. Jadi nanti kita sepakat dalam satu rekening PT terpisah dengan standing instruction per bulan pembagiannya udah kita atur. Nanti kita aktakan aja, Ndra, di notaris, Ndra. Itu. Jadi standing instruction kalau misalnya ada yang masuk tinggal keluar. Berarti bikin satu account baru yang untuk project ini juga bisa dong ya berarti ya? Bisa. PT itu bikin account baru untuk project ini, gitu kan? Khusus untuk proyek ini aja gitu. Nah itu untuk menghindarin juga adanya campuran keuangan antara PT dengan proyek-proyek yang lain, sehingga kan enak kalau kayak gini. Oke, sip. Giro dong, dia bikin giro dong berarti. Terus bisa apa lagi ya? Data mobil. Bentar. Terus besaran modalnya berapa, Dra? Berapa? Besaran modalnya berapa? Modal pesimis 30 M, 3, optimis 2,29 M, optimis 2, terserah nanti biarin aja. Terus apa? Kalian. Terus penyerahan modalnya bertahap atau langsung? Bertahap. Gimana tahapannya? Tahapannya bulan Juni itu kira-kira 900 juta. Ini lo ya? Ini berdua, untuk investor dua-duanya. Oh berdua, oke. Juli 150. Juli
154 154 ya? terus 30. Bu. Gue udah di hitungannya sih sebenarnya. Kan gue kasih lihat lo aja nggak ntar? Oh iya nanti di scan. Iya boleh. Lu kasih ke gue itu semua kan? Iya, gue kasih lo. Iya. Ntar gue ganti wifi dulu. Gambar. Putus-putus banget. Gua invoice bagi 2 gitu. Jadi nggak langsung semuanya. Nah, kira-kira mereka kan udah tahu nih Nda ya, dalam instalasi apa namanya fasilitas oksigen dan lain-lain ini, mereka kan udah punya pengalaman dong sebelumnya di PT. Nah, berarti kira-kira mereka bisa describe nggak invoice apa aja yang, jadi gue mau limitasi, misalkan pembayaran akan dibatasi di tahap apa, mereka semacam bikin kayak setting di depan. Udah ada ya? Udah ada. Oh ya udah, sip, udah ada. Berarti itu gue jadiin lampiran kontrak boleh ya? Boleh. Okay. Terus apa lagi? Minta itu kali anggaran dasar perusahaan Indra. Oh iya boleh. Jadi kita tahu siapa yang berwenang buat ambil keputusan di perusahaan itu. Tahu dia nggak berwenang, shoot juga. Nanti kasih tau gue aja apa ya. Mesti yang mesti gue minta dari perusahaan mereka apa aja. Jadi ini intinya ada 3 ya. Gue sama inti perjanjian dan perjanjian KSO, perjanjian penanaman pegawai, pemberian modal untuk KSO. Nah, pertanyaan gue ini kalau buat proyek-proyek di rumah sakit lain, angkanya beda apa sama-sama aja enggak? Oh beda, jadi tergantung daerahnya. Kalau misalnya daerahnya itu cuma membutuhkan 2 alat, akan lebih membutuhkan 1 alat lebih murah. Terus kalau misalnya daerahnya lebih dekat, logistiknya lebih murah lagi gitu. Jadi beda-beda. Oke, angkanya beda. Cuma maksud gue apa namanya pembagiannya sama apa beda? Beda lagi nanti kalau misalnya ternyata gue cuma mau invest 50% terserah. Oke. Gue mau cuma invest 10% pun terserah. Ataupun gue pengen invest semuanya 100% terserah. Cuma kayak nggak mungkin terus. Ya. Kalau 100% kan ya beda lah ya. Dia harus ada naruh duit juga dong biar dia responsibel kan. Iya benar. Berarti ini kebutuhan perjanjiannya ada perjanjian tadi pemberian modal, penanaman modal untuk KSO dengan terms yang udah kita bahas. Kemudian satu lagi lo butuh exclusivity agreement untuk project, satu lagi perjanjian ini ya untuk perjanjian untuk pembagian cash waterfall ya kan. Nanti gue lihat kalau misalnya bisa masuk ke perjanjian investasinya, gue masukin ke investasi aja supaya langsung ada, misalkan jadi lampiran A atau lampiran B itu terkait skema cash waterfall. Jadi itu nanti perjanjian penanaman modal lo bisa kita notarisin juga biar enak, agreement-nya kita notarisin, jadi kita watermark aja. Oke, Bang. Ini sama orang mana, Dra? Ini sama kakak gue sama partner dia. Oh, udah jalan duluan kakak lu sama partner. Apa baru mulai juga, baru ikutan juga ini? Jadi dia yang penyedia Bacon Meats-nya, kakak gue yang dapetin proyeknya. Oke. Masih ada ini nih, Moy. Di Papua masih ada 100 lagi nih. Nice. Modalnya segituan enggak? Segituan, kecil kan? Kecil. Kontrak bisa sampai 10 tahun. Iya. Cuma nggak berani sampai 10 tahun. Kenapa? Karena mereka kemarin kontrak sampai 10 tahun pernah. Terus setelah 6 tahun alatnya itu rusak mulu. Jadinya untungnya tipis banget. Akhirnya 5 tahun. Terus barangnya disesarin ke mereka aja. Oke. Soalnya kalau setelah 6 tahun gede di operation maintenance ya? Kayaknya sih ya sih. Gue nggak pengalaman. Cuma dari gue cerita ke mereka setelah 6 tahun itu barangnya suka banyak. Targetnya berapa pendapatan per bulan?
per bulannya pendapatannya kalau misalnya mereka Targetnya. beli dari 3,6 juta liter terus, maksudnya beli batas bawah terus, itu satu bulan itu net diterima sama semua orang, net diterima sama perusahaan itu 115 juta. 115 juta. 115 juta net. Bagi Cuma kalau 80-20 terus. kalau misalnya bagus belum tahu berapa. Kan bisa sampai 300, mungkin bisa 200. Good sih. Berarti ini 92 juta jadi buat lu ya per bulan. 92 juta kan Pesimis investor. ya kan? Iya buat lu kan? Bukan kan dibagi 80% lagi. Kan gua 80%, dia 20%. Iya kan 115 kan? Ya kan 115 80%. 80% investor. Jadi 90 sekian. Terus kan dari 80% investor itu kan gue 80% lagi. Oh, oke. Jadi kira-kira gue dapat 74 juta 176.907 per bulan. Oke lah, untuk modal segitu cepet sih, Dek. 15% per tahun deh. Kenapa? Lo dapat profit 15% lebih ya tahun ya? Iya. Kan kalau misalnya dikali 10 project kan lumayan. Bener. 70. Nice project tuh. Cakep nih project lo yang ini nih. Mau. Sabar. Kita nabung dulu. Gue masih ada KSO oksigen, KSO cuci darah, KSO MRI, KSO LNG. Ya Allah. Gue mau nanti ikut dikit ya. Abis lu jalan ini gue ikut. Kalian lihat aja dulu kalau misalnya lancar, ntar pas ada yang lain ntar gue tawarin lagi. Gue langsung naruh ke lu aja, udah nggak usah ikut sebagai pihak lain lagi. Jadi lu bikin KSO LNG-nya sama mereka. Iya. Nih jadi apa aja yang mesti ditanyain ke mereka biar gue catat. Kalau ngomongin masalah ditanyain ke mereka sih sementara ini cukup jelas ya, Bra, ya buat gue ya. Jadi ada ART doang ya? Cuma ada ART ya, aja. Kalau masalah ini apa namanya perusahaan, kita cuma butuh ada ART perusahaan aja. Tadi kan budgeting udah ada tuh. Nanti tolong dikirim ke gue, Andra, bentuk budgeting yang tadi. Paling itu sama itu aja NPWP, SIUP, TDP buat pelampiran aja. Ya, NPWP, SIUP, TDP, terus perjanjian rumah sakitnya. Apa sorry? NPWP? Ya, NPWP, SIUP, sama TDP. Apa TDP? Iya, TDP. TDP itu bisa? Tanda daftar perusahaan. Oke. Itu aja ya? Itu sama tadi dari segi keuangan budgeting udah, apa lagi ya, account cuma perjanjian rumah sakit enggak? Udah ya, udah kontraknya udah dipegang. Jadi ini kontraknya kan nggak tahu, takut ada yang lemah atau apa. Mungkin kalau misalnya nanti lu bisa review kira-kira tambahin supaya kontrak perusahaan sama rumah sakitnya lebih kuat. Kalau mau ada input kasih aja. Sip. Kalau naruh GoPay gitu kerasa nggak ada? Kalau naruh GoPay hitung-hitungan aja. Bang, nanti kalau lu naruh GoPay kira-kira kan seperempatnya dari itu kan. Kalau misalnya naruh GoPay kira-kira lu dapat kira-kira lu dapat 23 juta per bulan. Berapa? Sorry. 23 juta per bulan. Gede banget, Bro. Hah? Gede banget. 2 tahun kan? udah balik. Itu kalau pesimis, kalau dibelinya tuh berdasarkan kontrak terus ya. Iya. Mau gue, tapi lihat lu dulu. Lu jalan dulu. Kalau oke gue ikutan. Oke, enggak. Gue kira-kira udah paham. Berarti ini ya ada 3 kontrak itu lagi. Ci, ada yang lupa nggak sih dokumen apalagi Cing itu butuhin sih? Gue nggak ada sih kalau dari sisi gue. Dari sana ya. Gue gue udah pegang perjanjian sama rumah sakitnya, jadi gue udah nggak butuh yang lain. Sebenarnya TDP dan lain-lain itu gue belakangan dalam artian. Tadi rekeningnya apa aja Boy? Coba Boy. Yang mau dibikin rekeningnya tadi berapa buah? Jadi ini ada kebutuhan perjanjiannya, Indah butuh untuk perjanjian pemberian modal untuk KSO. Di dalamnya itu nanti kita masukin tentang pembagian cash waterfall, kemudian pembagian jumlah investasi,
kemudian jumlah pembagian Bukan rekening banknya. kenapa? Rekening banknya mau buat berapa buah? Satu aja. Antara Indra sama pemilik ini Cybertech-nya. Jadi gini, ini kan tender, ini kan rezim tender dari rumah sakit ke PT itu kan harus dia tetap keluar nama PT Iya, tersebut ya. harus dong. Harus ke Nah, sana dulu. gua akan minta si PT itu untuk bikin satu rekening khusus. Yang bisa diakses juga sama Indra berarti. Ya, satu rekening khusus itu nanti kita sudah aktakan aja di notaris, kita udah atur cash waterfall. Jadi misalkan dari si rumah sakit masuk nih pembayaran ke rekening PT tersebut. Nah, dari rekening PT tersebut itu selama dari awal kerja sampai akhir gitu kan, itu sudah ada standing instruction yang kita sepakati di depan. Atau kalau nggak standing instruction kita udah sepakati lah bahwa cash waterfall seperti ini depan akta. Jadi nanti begitu masuk ke situ langsung kebagi. Gitu. Terus tadi penyerahan modalnya dari Indra bertahap, invoice sesuai budget, makanya gue minta tadi budget yang disiapin sama mereka itu yang nanti kita akan menjadi lampiran di kontrak, which is ketika Indra diminta untuk melakukan invoice, mereka harus memenuhi minimum syarat, misalkan pengajuannya sudah sesuai dengan budget, gitu kan, bahwa ini sesuai dengan butir berapa, poin berapa, dalam berapa. Nah, nanti ketika di tengah-tengah, ini kan proyek konstruksi, di tengah-tengah tiba-tiba ada yang nggak sesuai budget, nah itu butuh other approval, kira-kira gitu kan. Gitu, terus udah sih. Saat terakhir, satu lagi exclusive agreement untuk next project. Nah, itu kan yang antara Indra dengan PT ini. Nah, yang satu lagi di luar dua perjanjian ini adalah kita review untuk ini KSO dengan rumah sakit. Apa namanya, penyediaan kerjasama operasi dengan rumah sakit antara grup Indra dengan si RSUD. Udah itu aja ya. Ada lagi nggak, Mbak? Itu sih. Nanti mungkin pertanyaan lagi setelah udah jadi draftnya kali. Nanti kan dari dia kan pasti ngasih feedback juga kan. Benar. Oke. Ya, gue sih kira-kira dari gue itu. Nanti kalau di tengah-tengah mungkin ada apa yang kita nanti ngobrol lagi, kita discuss lagi kan ya. Kira-kira apa yang kurang. Cuma sih secara umum gue udah dapet gambarannya dan kayaknya gue udah cukup bisa buat describe perjanjiannya. Oke, sip. Hari Jumat berarti Indra boy butuhnya boy deadline untuk draftnya. Bukan untuk jadi sebenarnya, maksudnya supaya gue bisa ngirim ke dia buat dia review. Udah usah lebih cepet lah. Kalau KSO aja sih. Ya, maksudnya kan kontraknya itu kan udah jadi sama dia. Maksudnya takutnya kalau kelamaan ntar si rumah sakitnya malah mundur. Iya. Siap. Oke, kalau begitu. Oke. Jadi nggak usah maksudnya yang dikirim ke dia nanti nggak usah yang final, cuma biar lah ya. Biar bisa di-review juga kan nanti kan dia ngasih feedback ke lo gitu, biar bisa tektok juga. Oke. Sip. Itu tebel nggak berkasnya dokumennya? Enggak, segini dong. Di itu aja scan kalau nggak pakai HP, pakai Dropbox. Di scan pakai HP. Nanti tinggal lo email ke gua sama Morris jadi. Oh ya boleh. Pakai scannable itu enggak? Iya, bisa. Pakai Dropbox gampang. Iya, bisa. Kalau gue kirim file WhatsApp kan juga bisa. Iya, file WhatsApp juga boleh. Ya dari Jumat oke boy berarti boy. Oke, hari Jumat oke kok. Ini gue sebelum gue dapet dokumen itu gue udah dapat gambarannya buat draftnya. Udah biasa nanganin kontrak tender ya? Iya. Yang penting gue udah tahu pembagiannya aja, itu kan aman sih. Yes. Gitu. Nah nanti masalah administrasinya buat yang kali ini Christian ya. Gue yang buat administrasi sama NRD-nya kali ini sama Rizky. Oke. Gue nggak ikut-ikutan kerja aja. Oke. Gue kirim. Ya. Ya udah. Oke. Thank you, Dra. Thank you banget.